Shalom dan salam sejahtera kepada saudara dan saudari yang sedang mendengarkan audio renungan sentapan firman Tuhan pada setiap hari. Dan hari ini kita bertemu lagi dengan saya sebagai pewarta Injil dan pemberi renungan hari ini, Selasa 28 hari bulan 9 2021, di dalam minggu biasa yang ke-26. Bahan renungan kita pada hari ini ialah Injil Lukas bab 9 ayat 51 hingga 56. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkannya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika hampir genap waktunya diangkat ke syurga, Yesus mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Diutusnya beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk sebuah desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menurunkan api dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang, melainkan untuk menyelamatkannya." Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih, hari ini kita juga memperingati Sancte Vincentius, Lorenzo Ruzzi dan rakan-rakan, yang mana mereka adalah martir, di mana mereka mati karena mempertahankan iman kepercayaan mereka akan Tuhan Yesus Kristus. Semoga Sancte Vincentius dan Leonardo dan rakan-rakan ini yang kita peringati hari ini mendoakan kita sekalian dan menyemangati kita supaya kita juga menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia dan dikasihi Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, pembacaan Injil juga yang baru saja kita dengar juga mengajak bagaimana seharusnya kita mengikuti Yesus. Sebagai pengikut Kristus, bukanlah perbuatan jahat itu dibalas dengan kejahatan. Kita dengar dalam pembacaan tadi di mana ketika mereka melalui perkampungan orang-orang Samaria, di mana orang-orang Samaria dianggap orang asing dan penyembah berhala bagi bangsa Yahudi dan terutamanya bagi penduduk Yerusalem. Dan mereka sering bermusuhan. Oleh sebab itulah orang-orang Samaria tidak membenarkan mereka melalui kampung mereka. Dan hal ini menimbulkan kemarahan murid Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes. Lalu mereka meminta izin kepada Tuhan Yesus supaya mereka menurunkan api dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria tersebut. Namun sekali lagi Yesus memarahi mereka dan berkata, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan. Anak manusia datang bukan untuk membinasakan orang,
melainkan untuk menyelamatkannya. Saudara dan saudari yang terkasih, teguran Yesus, "Kalian tidak tahu apa yang kalian inginkan," masih terpakai dan relevan di masa kini, di mana di dalam perjalanan iman kita bersama untuk meneruskan ziarah kita di muka bumi ini, saya dan saudara dan saudari sekalian tentu berkata, "Mana mungkin saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Orang bodoh atau orang gila saja yang tidak tahu apa yang ia inginkan." Namun mari kita renungi bersama-sama dan lihat melalui mata iman. Dan daripada pemenungan dan pertanyaan balik kita kepada Tuhan Yesus, daripada pemenungan kita bersama, saya percaya mengapa kita tidak tahu apa yang kita inginkan untuk memperolehi piala ataupun keselamatan di kehidupan kekal kelak. Saudara dan saudari yang terkasih, rupanya bukan satu atau dua, malahan terlalu banyak pula untuk dihitung ketidaktahuan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Sebagai contoh, saya mengambil kejadian baru-baru ini di mana sekali lagi pelampau Taliban telah menawan dan menakluki kembali negara Afghanistan, dan banyak orang-orang asing dan umat Kristen telah dibunuh, termasuklah para religius. Dan disebabkan ini, banyak di antara kita tentu saja mau berdoa dan berharap sangat supaya tentara bangsa-bangsa bersatu sekali lagi memerangi dan mengalahkan tentara Taliban ini. Pendek kata, supaya puak pelampau ini dihapuskan. Dan banyak lagi seperti juga pelampau-pelampau lain, umpamanya Daesh, ISIS, dan banyak lagi. Kita mahu dan kita berkeinginan supaya mereka, pelampau-pelampau ini, dihapuskan di muka bumi. Tetapi lain dengan keinginan Tuhan Yesus. Benarlah keinginan kita dan keinginan Tuhan seperti langit dan bumi. Saudara dan saudari yang terkasih, tentu saja Tuhan Yesus berkeinginan supaya kita menjadi saksi-saksi bagi mereka. Dan bukankah lebih baik supaya kita berdoa bagi mereka supaya mereka berkesempatan menerima Yesus Kristus? Sebab seandainya mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu salah, tentu saja mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang terkutuk itu, karena mereka menganggap perbuatan mereka itu adalah yang baik dan mulia bagi mereka, karena mereka beranggapan agama lain adalah musuh Tuhan bagi mereka. Saudara dan saudari yang terkasih, bukan itu saja, banyak lagi contoh-contoh lain. Dan di dalam pelayanan kita di dalam gereja juga ada contoh-contoh yang seumpamanya, di mana ada di antara kita tidak suka seandainya ataupun seseorang lalu
mulahlah membawang kelemahan-kelemahan seseorang itu, maka terjadilah sakit hati dan terjadi pula lah tindakan undur diri oleh seseorang di dalam pelayanan ataupun tugasan-tugasan di dalam gereja. Dan banyak lagi contoh-contoh lain. Dan kalau kita ingin katakan satu persatu, tentu banyak dan tidak habis ataupun terlalu banyak untuk diperkatakan di dalam ruangan ini. Namun di kesempatan di dalam ruangan ini, saya ingin mengajak saudara dan saudari yang terkasih, supaya saudara dan saudari merenungkan visi dan visi keuskupan kita, yaitu keuskupan Kendingau, di mana salah satu bunyi di dalam visi dan visi itu kita dengar bunyinya memperjuangkan keadilan, keharmonian alam ciptaan Tuhan. Nah, ini tentu saja kita diajak berusaha adil bagi sesama, malahan kita juga di dalam keadilan itu tentu saja menghasilkan keharmonian kita sebagai satu umat Katolik, di mana kita bukan saja alam ciptaan Tuhan seperti tumbuh-tumbuhan, muka bumi, dan apa saja yang wujud di muka bumi ini. Sadarilah bahwa kita juga sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan di dalam visi dan visi ini menuntut kita supaya kita sering adil, memperjuangkan keadilan dan mewujudkan keharmonian, di mana kita akan berjalan bersama-sama dengan Yesus sebagai umat Allah, umat Katolik di keuskupan kita, malahan di muka bumi ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.